struktur seperti ini, kita perlu menganalisis struktur ini menggunakan metode kekakuan ya, karena topiknya masih metode kekakuan. Nah, kalau kita perhitungkan seluruh perpindahan, maka di A tidak punya derajat kebebasan, di B ada 3 karena B ini tidak punya tumpuan, jadi ada 3 maksudnya. Ada D1 ke sini, D2 vertikal dan D3 rotasi, sedangkan di sendi C ini cuma ada 1, D4 ya. Jadi struktur ini punya 4 derajat kebebasan, 3 di B, 1 di C. Nah, struktur primernya kita sudah sangat familiar, mestinya Anda tinggal jepit AB-nya. Ini bebannya rata. Kemudian satu lagi yang ini miring. Dengan gaya P yang bekerja padanya. Nah, yang ini Anda tinggal baca di tabel. Ada reaksi vertikal, ada reaksi berupa momen. Gitu ya. Oh, ini saya geser aja biar tidak bertabrakan. Ini juga dihapus saja, nanti bisa kita gambar lagi. Jadi ini AB, ini BC-nya di sini. Oh, ada gaya P, gitu ya. Nah, ini Anda tinggal baca di tabel. Kita lihat derajat kebebasannya. Di A tidak ada derajat kebebasan. Jadi ini mestinya RA Y R besar. RAY 0 dan ini adalah M0 ya. MA 0. Dua ini adalah dalam arah derajat kebebasan. Ini nomor 2, jadi ini adalah F02 dan ini F03. Oke, jadi nggak ada masalah dengan AB karena AB elemennya horizontal masih sama dengan yang apa yang sudah pernah kita pelajari. Nah, BC yang miring ini, kalau bebannya seperti ini, kita tinggal baca di tabel sebenarnya ya, kertasnya dimiringkan saja, kita dapatkan ini reaksinya akan ke sana. Ya. Gitu, ya. Kemudian ada momen maksudnya. Ya. Jadi dari tabel nilai-nilai reaksi ini kita akan peroleh. Nah, namun untuk menamakannya kita mulai kesulitan dengan yang miring ini nih ya. Karena belum ada namanya nih. Ini kalau mau ditaruh sebagai arahnya sepertinya kombinasi dari D1 dan D2 ini ya. D1 horizontal, D2 vertikal ya. Tapi ini arahnya miring ya. Ini juga begitu. Ini jadi reaksi dalam arah mana nih di C? Ini kayaknya gabungan dari X dan Y ya. Nah, oleh karena itu gaya-gaya reaksi yang miring ini kita memang harus uraikan dulu ya. Uraikan jadi ya. Ini yang vertikalnya dan horizontalnya. Gitu ya. Ini kita uraikan menjadi komponen horizontal dan vertikalnya. Karena sudut ini tadi alfa ya. Sudut ini alfa. Ini tegak lurus dengan yang ini. Satu lagi tegak lurus, maka alfanya mesti yang ini ya. Alfanya yang itu. Nah, kalau arahnya vertikal dan horizontal ini kita sudah jelas ini. Ini F0 ke atas 2, yang ke samping F01 ya. Oke. Jadi F02 dan F01-nya merupakan komponen dari nilai reaksi yang kita baca dari tabel ya. Kalau P ini persis di tengah-tengah, reaksinya mestinya P/2 dua-duanya ya. Nilai reaksinya ya. Jadi nanti F01-nya itu adalah P/2 karena ini P/2. Alfanya di sini berarti F01-nya sin alfa. Sedangkan F02-nya yang vertikal ini P/2 cos alfa.
Jadi P per 2 ini kita baca dari tabel, itu adalah nilai yang ini. Uraikan, jadi kosinus dikalikan kosinus alfa untuk yang ini, dan dikalikan sinus alfa untuk yang sebelah sana. Oke. Nah, begitu juga dengan reaksi ini. Ini juga belum ada namanya, kita tinggal uraikan. Satu yang vertikal dan satu yang horizontal. Ya. Yang vertikal ini namanya RCY0, yang horizontal ini namanya RCX0. Kalau seperti ini, mana nih? Ini tegak lurus dengan itu. Nih, yang ini alfanya yang sebelah sini ya. Jadi ini P per 2 cos alfa. RCX0-nya adalah P per 2 sin alfa. Ya. Oke. Jadi untuk elemen yang miring, tabelnya tetap bisa kita baca ya. Karena kalau tumpuan jepit mau dijepit ke arah manapun sama saja ya. Reaksinya tetap ada 3 ya. Ini masih jepit begini atau horizontal begitu persis. Kalau di sini digambarnya horizontal begitu ya. Ini sekarang jepitnya digambar begini. Nah, begitu. Jadi nggak ada masalah jepitnya digambar seperti ini atau horizontal, tapi yang jelas reaksinya tetap 3, arah X, arah Y, dan momen. Ya. Nah, reaksi yang ada di tabel arahnya seperti ini, jadi kita ngikut yang ada di tabel aja, tegak lurus dengan baloknya. Nah, kemudian baru gaya reaksinya kita uraikan ke arah X dan Y sesuai dengan sudut yang diberikan. Jadi perlu sedikit usaha, hanya mengubah gaya ini menjadi komponennya dalam arah horizontal dan vertikal sebelum dimasukkan ke label-label yang kita sudah punya, F01, F02 misalnya, atau reaksi R0, RCX0, RCY0. Jadi itu treatmentnya. Nah, kalau momen ini, momen kalau diputar-putar ya tetap aja momen. Jadi nilai ini tetap saja tidak berubah meskipun elemennya diputar. Ini namanya F03. F03 itu berapapun nilainya yang ada di tabel yang Anda tinggal pakai. Ini juga begitu, MC0, berapapun nilainya yang ada di tabel, kita tinggal masukkan. Ya, karena dia tidak terpengaruh oleh elemennya apakah miring, horizontal, vertikal, dia Anda tinggal baca saja. Oke. Jadi itu sedikit perbedaan. Pertama, kalau ada elemen yang miring di struktur primer akibat bebannya. Oke. Nah, berikutnya kita harus berikan perpindahan satu satuan. Oke, perpindahan satu satuannya saya harus ngapus ini karena tempatnya tidak cukup. Jadi ini asumsinya sudah cukup jelas ya. Kita terapkan perpindahan satu satuan. D1 sama dengan 1, kemudian D2 sama dengan 1, D3 sama dengan 1, dan D4 sama 1. D1 sama dengan 1 dulu. D1 sama dengan 1 itu adalah perpindahan titik B ke kanan. Jadi AB yang begini ditarik ke kanan sejauh 1. Sejauh 1. Dan di tabel kita lihat gaya yang diperlukan itu ada horizontal 1 ke kanan yang ini dan ke kiri yang di sebelah kirinya. Dari namanya kita lihat ini nomor 1 kanan ya. Jadi ini mestinya K11, sedangkan yang ini RAX1. Ya. Ini namanya, nilainya Anda baca di tabel saja, EA per L kalau tidak salah ya. Jadi tergantung panjangnya ini, luasnya penampang AB ini, dan modulus elastisitasnya. Ini bagian AB-nya. Bagian BC juga terkena efek perpindahan D1. Ya. Bagian BC saya gambar di bawah sini, biar nanti di sebelah sana untuk D2. Ya. Jadi BC-nya tadinya begini. Ini. Terus mengalami perpindahan horizontal ke kanan sejauh 1. Ini 1 ya. Pindahannya. Akibatnya seperti apa tuh? Ini kan tetap harus begini ya, tidak boleh berpindah dan tidak boleh berotasi. Ini dia tetap tegak lurus dengan
batangnya. Jadi deformasinya demikian. Ya. Oke. Nah, untuk yang ini nggak dari tabel nih yang seperti ini. Ya. Perpindahan seperti ini. Yang ada itu hanya lateral saja. Jadi kalau dari sini ke sana atau memendek atau memanjang seperti ini. Nah, ini yang satu itu arahnya horizontal. Kalau dilihat dari balok BC ini atau batang BC ini, bukan lateral, juga ada sebagian lateral, sebagian aksial ya. Kalau dilihat dari arah ini sepertinya memendek nih ya. Jadi yang perpindahan satu itu saya gambarkan di sini biar kelihatan segitiganya. Satu itu adalah yang ke sini. Arah lateralnya ke arah sini cuma segitu ya. Dan perpindahan aksialnya segini ya. Jadi ini itu kurang lebih sama dengan dia berpindah lateral saja, yang ini saja, ditambah dengan dia mengalami perpindahan aksial saja sejauh ini sejauh ini. Nah, besarnya ini dengan ini dilihatnya dari sini ya. Yang satu itu adalah perpindahan horizontalnya. Ya. Ini yang satu. Di sini sudutnya alfa, mestinya kalau di atas yang alfa yang mana? Ini alfa ya. Ini alfa begitu. Karena kalau ini alfa, ini kan di seberangnya ya. Ini alfa. Artinya perpindahan lateral ini, yang ini, itu adalah 1 sinus alfa. Jadi ini 1 kali sinus alfa ya sin alfa. Dia hanya berpindah lateral sejauh sinus alfa. Sana. Sedangkan perpindahan aksialnya yang ini, kalau 1 dikoskan alfa jadinya yang ini, itu adalah perpindahan yang ini cos alfa. Jadi kita harus baca sebagian dari tabel yang ini, yang ada ujung, mungkin apa nih, kalau diputar begini ujung kirinya naik sebesar 1 kalau di tabel, tapi ini cuma sin alfa, dan kemudian juga ditambah dengan kalau dia memendek sejauh kosinus alfa. Ya. Kenapa sin dan cos? Karena ini ya. Ini jaraknya sin, ini cos alfa. Sedangkan yang ini sin alfa. Ya. Gitu. Ini nggak pakai tanda ini sama dengan ya. Bukan aproksimasi. Ini sama dengan. Begitu. Nah, nilainya kita tetap bisa baca di tabel. Jadi kalau seperti ini ada gaya ke sana ya. Dan di sini ada gaya ke sebelah sini mestinya. Ini berdua momennya ke sana, jadi ada momen ke arah sini dan ke arah situ. Untuk yang ini aksial, dia ada gaya ke sana dan ke sini. Nah, sama seperti waktu akibat beban tadi, yang rotasi tidak ada masalah. Ini jelas namanya nih rotasi, ini nomor 3, sedangkan ini D1 sama dengan 1, ini pasti K31. Ya. Yang ini pasti yang di bawah itu nomor 4 ya. Oh, tadi yang nomor 4 bukan M ya. Nomor 4 tadi saya nulisnya MC ya. Tadi ada MC0 yang tertulis di sini, mestinya itu F04 ya. Ini di sini masih ada bekasnya ya. Jadi waktu ini koreksi saja. Waktu ada reaksi berupa momen di sini. Ini derajat kebebasan yang keempat karena ternyata tumpuan di bawahnya bukan jepit. Di bawahnya sendi tadinya ya. Jadi ini F04 tadi ya. Oke, hanya reaksi PC-nya saja yang kita uraikan tadi ya. Ini koreksinya. Nah, kalau begitu ini K31, ini K41. Ya. Udah nggak ada masalah. Nah, yang ini dua-duanya bukan horizontal atau vertikal, jadi kita harus uraikan dulu. Jadi vertikal dan horizontal. Ini juga begitu. Ada yang vertikal dan horizontal gitu ya. Gitu.
Yang vertikal itu nomor 2, jadi ini K21. Yang horizontal itu K11. Ini yang vertikal itu RCY1, yang horizontal RCX1. Di sebelahnya, yang ini yang ada perpindahan aksial begini, sama, ini juga harus diuraikan. Gitu ya. Yang vertikalnya K21, yang horizontalnya K11. Ini kalau diuraikan, ini RCX1, ini RCY1. Oke. Jadi semua gaya-gaya yang arahnya bukan arah horizontal atau vertikal harus diuraikan terlebih dahulu. Kalau momen nggak ada masalah, tetap saja. Itu dari tata namanya. Nah, dari nilainya kita juga harus perhitungkan. Karena dari sini belum kelihatan yang kosinus yang mana ya. Untuk yang begini, kalau Anda baca di tabel, mestinya nilainya ini, yang ini saya salin tabelnya di sini ya. Jadi kalau seperti ini naik sebesar 1, maka gayanya di sini 12 EI per L pangkat 3. Di sini ke bawah 12 EI per L pangkat 3 juga. Ini ke sini, lalu di sini ada momen 6 EI per L kuadrat. Dan ini momen yang sama, 6 EI per L kuadrat. Ini di tabel. Ini dengan ini gambarnya mirip, hanya kertasnya aja yang diputar. Nah, kalau begini di tabel, K11 ini misalnya ya, kita tinjau yang ini saja. K11 akan bernilai, K11 itu ikut yang ini ya, 12 EI per L pangkat 3. Ini yang tertulis di tabel, 12 EI per L pangkat 3, tapi itu kan yang ini ya, yang miring ini, yang 12 EI per L pangkat 3. Anda harus ambil komponennya. Nah, ini tadi alfanya adalah yang sebelah sini. Jadi sinus alfa ya. 12 EI per L pangkat 3 sin alfa. Ya. Itu baru uraiannya. Nah, kemudian kalau kita lihat di tabel, ini perpindahannya 1 ya. Di sini perpindahan lateralnya bukan 1, hanya sin alfa ya. Jadi semua nilai reaksi yang Anda baca dari tabel harus dikalikan sin alfa semua ya. Ini sin alfa karena penguraian, terus kalikan lagi dengan sin alfa sekali lagi. Ya, jadi sin kuadrat alfa. 12 EI per L pangkat 3 sin kuadrat alfa. Ini K11 yang ini saja ya. Yang ini saja. Yang ini juga demikian. K11 yang dari yang aksial ini saya tuliskan di sini ya. Jadi yang saya ilustrasikan K11 aja, yang lain nanti. Atau mungkin dengan K21 ini ya. Yang RCX, RCY mirip lah caranya ya. Jadi K11 yang sebelah sini, aksial saya tulis lagi di sini. K11 yang satunya, ini EA per L kalau baca di tabel. Ini EA per L. Tapi perpindahannya kan bukan 1. Kalau di tabel, kalau perpindahannya 1, nilainya EA per L. Maka ini perpindahannya hanya cos alfa, tidak sebesar 1. Jadi EA per L-nya harus dikalikan kosinus alfa. Jadi K11-nya adalah EA per L cos alfa, itu yang miring. Kalau ini tadi alfanya di sebelah sini, maka ini alfanya di bawah sini ya. Jadi dikalikan cos alfa sekali lagi. Cos alfa ini adalah EA per L cos kuadrat alfa. Jadi nanti K11-nya penyembelahan dari 2 ini. Ini ditambah dengan ini. Oke, oh ada lagi satu lagi, yang ini ya. Ini K11-nya EA per L ini, AB ya. EA per L dari AB. Gitu ya. Jadi K11 sekarang ada 3 suku. 1 dari perpindahan aksial AB,
Satu dari perpindahan lateral BC sejauh sinus alfa. Satu lagi perpindahan aksial BC sejauh kosinus alfa. Kalau yang ini sih satu. Jadi K1-1-nya penjumlahan 3 ini ada faktor sinus kuadrat alfa di sini dan kosinus kuadrat alfa di sini. K21-nya saya tuliskan di sini saja. K21 adalah yang vertikal di sini. Di sini nggak ada K21. Di sini ada yang vertikal nih K21. Ini juga ada vertikal tapi ke bawah K21. Jadi dari yang sebelah sini yang lateral K21-nya kita baca yang ini tadi 12 EI per L pangkat 3 dikalikan sin alfa ya. Jadi 12 EI per L pangkat 3 sin alfa. Karena perpindahannya sin alfa bukan 1. Kemudian komponen ke sebelah sana karena ini ada alfanya di sebelah sini. Jadi yang ini cos ya. Kalikan kosinus alfa. Itu dari bagian yang ini saja. Dari sini ada ini K21 arahnya ke bawah jadi minus ya. K21 yang satu lagi itu minus EA per L cos alfa. Cos alfa yang pertama karena perpindahannya cos alfa bukan 1. Kemudian dia di sebelah sana alfanya di sini jadi ini sin. Sin alfa. Gitu. Jadi tinggal dijumlahkan keduanya itu adalah K21. Nah, yang reaksinya juga sama ya. RCX-nya ada ini, penguraian dari ini ke sana. Jadi RCX ini mestinya nilainya satu-satu ini, tapi ini ke kiri, jadi ini negatif. Dan ini RCY ini sama dengan K21 ini, karena nilai yang ininya kan sama ya. Hanya arahnya yang berbeda, sama-sama 12 EI per L pangkat 3. Nah, tapi ini negatif karena ke bawah. Ini juga begitu, RCX1 ini nilainya sama dengan K11 ini, tapi ini negatif karena ke kiri. RCY1 sama dengan K21 ini nilainya, tapi K21 ini negatif karena ke bawah, yang ini positif karena ke atas. Jadi itu sedikit langkah yang harus Anda lakukan kalau ada elemen yang arahnya tidak horizontal atau vertikal ya, atau arahnya miring begini. Di portal ya, kecuali kalau portalnya memang ada komponen miring sih, tidak terlalu sering kita temui, tapi nanti di rangka batang akan sering. Jadi pengenalannya dimulai dari yang ini, memang terlihat agak ruwet, jadi penuh begitu ya. Tapi langkahnya sebenarnya sama dengan yang lalu ya. Baca dari tabel, kemudian kasih label. Nah, kalau arahnya tidak sesuai dengan labelnya, uraikan dulu. Waktu menguraikan ada sinus dan kosinusnya ya. Nah, satu lagi perpindahannya sendiri juga harus diuraikan ya. Karena satu itu hanya arah horizontal atau vertikal, nanti untuk yang kedua nanti saya contohkan. Arah vertikal, nanti dalam arah yang miring ini perpindahannya ada komponen sinus dan kosinus juga yang harus kita perhitungkan. Oke, gitu ya. Jadi matriksnya nanti tinggal dituliskan saja. K1-1-nya ada 3 suku. Ini tambah ini tambah ini. Kemudian K21 di bawahnya adalah ini ditambah atau dikurangi karena ini tandanya kurang. Jadi 12 EI per L pangkat 3 sin alfa cos alfa dikurangi ini. Atau saya tulis dulu lah. Saya tulis di sebelah sini ya. K-nya meskipun nggak lengkap, tapi hanya yang tertentu saja. Jadi K1-1-nya adalah 12 EI. Oh, yang sana dulu. EA per L AB ditambah 12 EI per L pangkat 3 sin kuadrat alfa ditambah dengan ini. EA per L cos alfa. Kuadrat alfa ya. Sedangkan K21-nya yang di sebelah sana 12 EI per L pangkat 3 sin alfa cos alfa ditambah dikurangi EA per L sin alfa cos alfa juga. Sin alfa cos
alfa. K21. K31-nya, oh 31-nya ada nih ya. Yang ini saja, yang lain nggak ada K31. Nah, mungkin sekalian aja kita hitung. Ini kalau dibaca di tabel itu adalah yang ini ya. 6EI per L kuadrat, tapi perpindahannya hanya sin alfa, jadi K31-nya mestinya adalah 6EI per L kuadrat sin alfa. Hanya satu sin alfanya ya. Karena tidak perlu diuraikannya. Jadi efek penguraian nggak ada. Yang ada hanya efek dari perpindahan yang bukan satu ini. Jadi K31-nya di sini 6EI per L kuadrat sin alfa. Gitu. Jadi baru satu kolom akibat perpindahan D1 sama dengan 1. Nah, berikutnya D2 sama dengan 1. Bagian yang ini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya hapus, kalau ada yang kurang jelas. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Itu yang K41-nya kenapa nggak masuk matriks ya, Pak? Masuk harusnya. Ya, kenapa saya tutup ya? Terima kasih. Ini seharusnya sampai 4 ya. 41-nya ada di bawah sini ya. Nilainya sama. Ini sama-sama 6EI per L kuadrat, sama-sama positif. Dan perpindahannya sama-sama sin alfa. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ini sama. 6EI per L kuadrat. Dibaca dari tabelnya, perpindahannya hanya sin alfa. Jadi ini sin alfa. 6EI per L kuadrat sin alfa. Oke, ya gitu. Oke ya, jadi 3141 sudah masuk. Kita ke D2 sama dengan 1. Saya hapus di sini aja. Menggambarnya mulai dari sini, tapi nanti yang sana juga akan kehapus ya. D2 sama dengan 1 itu perpindahan vertikal, titik B. Jadi bagian AB-nya, yang tadinya begini, naik. Gitu ya. Gitu. Dan baca gaya-gaya dari tabel. Ini gini. Ini gitu ya. Labelnya ini enggak ada, di A tidak ada reaksi, tidak ada derajat kebebasan, jadi ini reaksi semua. Ini RAY2. Ini D2 sama dengan 1 ya. RAY2, ini derajat kebebasan nomor 2 yang vertikal, ini K22. Ini K32. Yang ini MA2. Ya. Namanya. Yang ini enggak ada masalah gitu ya. Nilainya untuk K-nya saja karena K-nya perlu ya. Ini 12EI per ya. 12EI per L pangkat 3, L-nya LAB ya. Jadi yang AB kita kasih indeks AB, sementara yang ini L saja. Udah semua. Oh, K32 ya. K32-nya 6EI per L kuadrat, arahnya sana minus, jadi ini minus 6EI per LAB kuadrat. Jadi dari sini ada K22 dan K32. Oke. Dari yang miring, kita lihat. BC-nya begini ya. BC begini mengalami perpindahan satu satuan vertikal ke atas. Jadi ini pindah sebesar 1 ke atas ini. Ini yang satunya ya. Nanti kita perlu segitiga lagi. Jadi kalau digambarkan ini jepitnya begitu. Dia akan begini. Jadi ada porsi lateralnya.
sejauh ini, yang ini lateral, dan aksialnya sejauh ini, dari sini ke sana. Ya, jadi aksialnya memanjang, lateralnya ke sebelah sana. Ya. Ini. Jadi kalau ini satu, yang vertikal ini alfa di sini. Yang tegak lurus dengan ini adalah itu. Yang tegak lurus dengan yang bawah ini adalah ini. Jadi alfanya yang bawah ini ya. Ini alfa. Jadi perpindahan lateralnya sekarang cos alfa. Dan perpindahan aksialnya sin alfa. Agar tidak tumpang tindih, nanti gayanya kan banyak. Saya gambarkan terpisah. Jadi ini dia pindah dulu. Lateral. Sejauh cos alfa. Satunya lagi dia bertambah panjang. Sejauh sin alfa. Ini ngikutin gambar yang ini, tinggal diputar saja. Jadi ada momen 6i per L kuadrat ke sini. Ini ke sana. Lalu gitu ya gayanya. Sedangkan ini mestinya karena ini memanjang ke situ, gayanya ke sana dan ke situ ya. Ini EA per L, yang ini 6i per L kuadrat, ini 12i per L pangkat 3. Nah, di tabel itu angka-angkanya ya segitu aja. Kalau Anda sering mengerjakan, mestinya lama-lama hafal ya. Ini EA per L, 6i per L kuadrat, 12i per L pangkat 3. Satu lagi nanti kalau rotasi ada 4i per L dan 2i per L. Nah, sama seperti tadi. Yang ini reaksi, bukan reaksi. Ini K42 sekarang. Ini K32. Yang miring ini belum punya nama, Anda harus uraikan dulu. Ya. Komponen vertikalnya jadi K22, komponen horizontalnya K12. Ya. Yang ini reaksi, RCX, RCY. Ya. Gitu. Ini RCY2, RCX2. Ini tinggal diuraikan, RCX2 juga, RCY2. Tapi yang ini horizontalnya K12, vertikalnya K22. Oke. Nah, sekarang nilainya. Yang ini tadi sudah. Yang lateral dulu ya, saya gambar di sebelah sini biar nanti yang aksialnya bisa muat di sana. Mana dulu? 1,2 misalnya ya. K12 itu yang miring ini 12i per L pangkat 3. Ini tabelnya saya ambil dari yang sebelah sini, 12i per L pangkat 3. Ini angka yang kita baca di tabel. Perpindahan lateralnya hanya sebesar cos alfa. Jadi ini harus dikalikan cos alfa dulu. Lalu komponennya, ini sudutnya belum digambar ya. Ini alfanya di sini, jadi kalau begitu horizontal di mana tuh? Alfanya yang ini ya. Karena tegak lurus dengan ini dan tegak lurus dengan yang itu. Jadi ke 12 itu sinus ya. Sinus alfa. Kemudian K22-nya adalah 12i per L pangkat 3 cos alfa. Cos alfa yang pertama karena perpindahannya sejauh cos alfa. Kemudian karena dia komponen ke arah cos alfa lagi, jadi ini ada kuadratnya. K32 yang momen di atas itu nilainya 6ei per L kuadrat. Perpindahannya cos alfa ya. Cos alfa saja, tidak ada sinusnya atau kosinusnya lagi karena tidak perlu diuraikan. K42 yang di bawah juga demikian. 6ei per L kuadrat cos alfa. Ini baru dari gambar yang ini saja ya, yang lateral nih. Dari yang sebelah sana ada tambahan lagi 12 dan 22 ya. Jadi ada K12 satu lagi yang nilainya ini ke kiri jadi minus ya.
minus EA per L, perpindahannya sin alfa, kan perpindahannya sin alfa, ini sudutnya yang alfanya yang sebelah mana nih? Ini yang alfa ya. Alfanya yang itu, jadi komponennya cos alfa. Lalu K22-nya yang vertikal, EA per L, perpindahannya sin alfa, komponennya ke arah sana sin alfa lagi, jadi ini kuadrat. Begitu. Jadi ini semua yang perlu kita taruh di kolom yang kedua. Nah, saya taruh di kolom kedua sana. Saya nggak tahu apakah bisa terlihat atau tidak, tapi saya sebutkan sambil menulis. Kalau misalnya tidak terlihat, ini saya kasih batas begini biar kelihatan batas kolomnya. 1,2-nya ada dari yang sebelah sini. 12 EI per L pangkat 3. Yang ini. Cos alfa sin alfa dikurangi ini. Ya. Cos alfa sin alfa dikurangi EA per L. Juga sin alfa cos alfa ya, sama aja. Mungkin untuk menyingkat ini bisa digabung ini. Nah, kita bisa lihat bahwa K12-nya sama dengan K21. Jadi mestinya sudah benar ya. Kemudian K22 itu ada 3 suku. Ada 12 EI per L pangkat 3 dari AB. L pangkat 3 ini indeksnya AB. Lalu ada 12 EI per L pangkat 3 lagi tapi kali cos kuadrat. Cos kuadrat alfa. Kemudian yang ini EA per L sin kuadrat alfa. K32 hanya ada ini 6 EI per L kuadrat cos alfa. Cos alfa di sini. Dan K42-nya 6 EI per L kuadrat cos alfa juga. EI per L kuadrat cos alfa. Ini belum bagian dari simetris ya. Ini nanti simetrisnya sama. Sebentar, ini 23 nanti dengan 3 gimana sih? Ya, ini nanti simetrisnya dengan 32 yang di sebelah sini ya. Ini nanti simetrisnya dengan yang 41 yang di ujung sana. Jadi yang bisa kita cek saat ini simetris adalah ini dengan ini dan sama ya, sudah sama. Oke. Nah, berikutnya rotasinya yang sama dengan 1. Rotasi sedikit lebih sederhana karena perpindahannya tidak kita ubah ya. Tetap 1. Ini saya hapus dari sini ya. Ada yang keliru lagi. Kalau ada yang keliru tolong diberitahu ya. Atau kalau ada yang kurang jelas mohon ditanyakan. Mestinya sudah yang 4-4-nya. D3 yang sama dengan 1 itu bagian AB-nya artinya mengalami rotasi sebesar 1. Jadi begitu deformasinya. Kalau kita baca di tabel ada momen di sini dan ada reaksi vertikal. Ini jadinya RA Y3, ini MA3. Ini K vertikal nomor 2 ya, 23. Ini K33. Nah, ini kalau kita baca dari tabel K33 itu mestinya 4 EI per L. L-nya LAB. Dan K23-nya itu ke bawah jadi minus 6 EI
per LAB kuadrat. Ini mah standar ya, tidak ada perhitungan tambahan yang perlu kita lakukan. Nah, untuk yang miring BC diputar begitu jadinya seperti ini ya. Ini sejauh 1, ini demikian. Jadi ada momen di sini. Kemudian ada gaya di situ. Nah, ini rotasinya 1 benar ya. Jadi bukan penguraian apa-apa ya. Jadi karena rotasi tidak perlu kita uraikan. Rotasinya sudah benar 1. Jadi kalau ini K berapa nih? 33. Ini K43. Nilainya sudah bisa langsung dibaca. Ini 4 EI per L, yang ini 2 EI per L nanti ya. Atau ditulis dulu aja. Dari bagian ini K33-nya adalah 4 EI per L. Ini tadi kita sebut L aja ya. K43-nya adalah 2 EI per L. Tinggal yang ini 6 EI per L kuadrat, ini minus 6 EI per L kuadrat kalau ditabel karena arahnya ke sini. Kalau kita uraikan menjadi yang vertikal dan horizontal, maka yang vertikal ini jadinya K23, yang horizontal K13. Yang ini jadi reaksi. RCY3, RCX3. Nah, K13-nya itu ke kanan, jadinya positif 6 EI per L kuadrat kalikan sudutnya mana tadi? Yang alfanya yang sebelah sini ya. Alfanya yang atas ini, jadi kalau ke sana sin alfa. Sedangkan K23-nya saya tulis di sini saja. Sama dengan ini tapi cos alfa ya. Jadi 6 EI per L kuadrat cos alfa. Nah, kita coba tuliskan di matriksnya lagi. Wah, ini jangan-jangan nggak muat ini. Kolom keempatnya. Ya, ini pendek-pendek mudah-mudahan ya. Ada 4, 1/3-nya hanya satu suku, 6 EI per L kuadrat sin alfa. 6 EI per L kuadrat sin alfa. Ini 1/3. Mestinya sama dengan 31 yang ini ya. Jadi sudah sama 6 EI per L kuadrat sin alfa. Lalu 2/3-nya 6 EI per L kuadrat cos alfa. Ini mestinya sama dengan yang ini K32 tadi dan sudah sama 6 EI per L kuadrat cos alfa. K33-nya ada 3 suku ya. Ada 4 EI per L AB, ada mana lagi? 4 EI per L saja. LBC ini maksudnya yang L saja. Dan sudah 2 aja, bukan 3 suku ya. Kemudian K43-nya cuma 1, 2 EI per L. K43-nya 2 EI per L. Oh, muat. Bisa untuk kolom keempat ya. Oke, kalau gitu kita kerjakan D4 sama dengan 1. Nah, di sini saja. Karena D4 sama dengan 1 itu hanya menyinggung elemen BC. D4 itu kan tadi sendi di bawah ya. Jadi AB tidak ikut-ikutan. Hanya ada rotasi di bagian ini. Jadi dia berotasi sebesar 1. Itu deformasinya. Sehingga momennya demikian. Ini momennya ke sini. Reaksinya gitu ya. Ya. Ini K44. Ini reaksi RCY4. Ini mah keras ya. Ini yang putus-putus. Ini RCX4. Yang ini K34. Ini harus kita uraikan. Yang vertikalnya K14. Horizontalnya vertikalnya K24. Horizontalnya K14. Sudut alfanya yang ini ya. Jadi mana dulu yang tidak perlu mengalihkan K34 dan K44 ya. K44-nya itu adalah 4 EI per L.
K34-nya adalah 2EI per L. Terus 14 6EI per L kuadrat. Arah sebelah sana jadi sinus ya. Sinus alfa, sedangkan K24-nya 6EI per L kuadrat. Masih muat ya di tulisannya. Nah, masihlah. Cos alfa. Nah, jadi saya gambarkan di ujung ini. Maaf, ini kalau 4 depannya yang 4 ini ininya salah ya. Tekan namanya. Ini 44, ini harusnya 43 ya. Benar ya? Kalau 4, oh ya, sudah benar. Nggak jadi salah. Ini yang 4 kan angka belakangnya semua ya. 34, ini 34-nya. Udah, oke. Jadi ujung sana 14, 24, 34, 44. 14-nya 6EI per L kuadrat sin alfa. Ini mestinya sama dengan 41 yang sebelah sini. Kemudian 24-nya nah 24-nya. Oh ini. Cos alfa ya. 6EI per L kuadrat cos alfa. Ini sama dengan 42 yang ini. Sudah sama. Kemudian 34-nya 2EI per L. Sama dengan K43 yang sebelumnya, yang di sini. Dan terakhir K44-nya ada 2 suku ya. Enggak, 1 suku aja karena memang cuma AB saja. 4EI per L. Jadi matriks kekakuannya demikian. Saya nggak tahu apakah terlihat semua angka-angkanya, terbaca semua atau tidak. Tapi Anda bisa tuliskan sendiri nanti karena kameranya sudutnya sudah sangat besar ke sini ya. Jadi mungkin tidak terlalu kelihatan. Matriks kekakuannya demikian, ada koefisien sinus alfa dan kosinus alfa di sini semua, di mana alfa itu menunjukkan kemiringan ya dari elemen tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ketentuan bahwa matriks kekakuan simetris tetap berlaku, jadi kalau Anda kerjakan dengan sinus dan kosinus ini pun tetap harus simetris ya. KIJ sama dengan KJI, K12 sama dengan K21, 13 sama dengan 31 dan seterusnya. Nah, karena diagonalnya harus positif, Anda bisa cek bahwa di diagonal itu tidak ada yang perkalian sinus dan kosinus. Yang ada hanya sinus kuadrat, kosinus kuadrat, atau sinus kuadrat. Jadi di diagonal dari matriksnya komponennya harus kuadrat semua. Dan di sini sudah nggak ada ya, udah kehapus ya. Nah ini misalnya yang belum kehapus. K11-nya cos kuadrat alfa di sini. Ya. Jadi tidak boleh ada yang cross term. Ini K11 juga sin kuadrat. Ya. Yang ada sin kali cos. Ya. Karena kalau alfanya misalnya lebih besar dari 90 derajat, nanti sinus kali kosinusnya akan negatif. Ya. Nah, jadi di diagonal, kalaupun ada sinus atau kosinus, mestinya mereka kuadrat di situ. Kalau enggak, ada yang salah tadi ya. Tapi nggak berlaku sebaliknya ya. Di off diagonal, yang di luar diagonal, ya kuadrat boleh saja ya. Nggak berlaku sebaliknya. Yang tidak kuadrat, yang sinus kali kosinus juga boleh berada di luar diagonal. Nah setelah itu analisisnya sama seperti sebelumnya. Anda tinggal jalankan K kali D sama dengan F kurang F0, dapatkan D. Kemudian reaksinya. Ya. Reaksinya toh juga sudah kita uraikan tadi ya. Hanya tidak saya tuliskan di papan tulis.